Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 13 Februari 2023, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta, penebus, dan pemelihara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Masing-masing kami memiliki karakter-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Keisha Rahel Sidabutar. Kepada Saudari Keisha, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Renungan pagi kita pada hari ini berjudul Belas Kasihan. Ayat ini terdapat di dalam Mika 7 ayat 18 berbunyi, "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia?" Allah berkenan kepada kasih setia. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Baginya pekerjaan membinasakan dan mengumumkan penghukuman adalah pekerjaan ajaib. Tetapi dalam kemurahan dan kasihlah ia menyingkapkan tudung dari masa depan dan menyatakan akibat dosa kepada manusia. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 205. Firman Allah mengungkapkan karakternya. Dia sendiri yang telah menyatakan kasih dan belas kasihannya yang tak terbatas. Ketika Musa berdoa, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku." Allah menjawab, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu." Keluaran 33 ayat 18 dan 19. Itulah kemuliaannya. Tuhan berlalu di depan Musa dan menyatakan, "Tuhan, Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa." Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Dia pengasih dan penyayang yang panjang sabar, dan berkenan kepada kasih setia. Yunus 4 ayat 2, dan Mika 7 ayat 18. Langkah kepada Kristus halaman 11. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Keisha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, perlu kita perbaiki terjemahan renungan pagi hari ini, khususnya dalam paragraf pertama, di mana disebutkan dalam Agama yang Bersinar, halaman 52 paragraf 1. Baginya, pekerjaan membinasakan dan mengumumkan penghukuman adalah pekerjaan ajaib. Kata pekerjaan ajaib dalam renungan hari ini diterjemahkan dari kata strange work. Kata strange work tersebut Nyonya White kutip dari Yesaya 28 ayat 21. Saudara bisa lihat dalam buku The Desire of Ages. Dalam ayat tersebut, kata strange work bukanlah pekerjaan ajaib, tetapi pekerjaan ganjil. Berikut kalimatnya dalam Yesaya 28 ayat 21 berbunyi, "Sebab Tuhan akan bangkit seperti di gunung Perasim, ia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon untuk melakukan perbuatannya. Ganjil perbuatannya itu, dan untuk mengerjakan pekerjaannya, ajaib pekerjaannya itu." Kata ganjil perbuatannya itu diterjemahkan dari kata a strange work. Jadi, pekerjaan membinasakan dan menghukum bukanlah pekerjaan Allah yang ajaib, tetapi ganjil.
atau dalam terjemahan Indonesian Modern Bible dikatakan sebagai suatu pekerjaan asing. Demikian koreksi yang perlu diketahui sebab renungan hari ini berbicara tentang Allah Bapa dan karakternya. Karenanya renungan hari ini melanjutkan dalam Agama yang Bersinar halaman 52 paragraf 1. Allah berkenan kepada kasih setia. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Itu sebabnya pekerjaan membinasakan dan menghukum itu pekerjaan asing atau ganjil bagi Allah. Karena Dia tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Karenanya, ingat, pekerjaan membinasakan bukan pekerjaan ajaib bagi Allah, tapi pekerjaan ganjil atau asing. Siapakah Allah yang dimaksudkan? Perhatikan renungan hari ini menceritakan pengalaman Musa yang meminta agar Allah memperlihatkan kemuliaannya kepada Musa. Reflecting Christ halaman 214 paragraf 3 berkata, kemuliaan Allah adalah karakternya. Kemuliaan Allah adalah karakter Allah itu sendiri. Itu sebabnya saat Allah berlalu di depan Musa, Allah menyerukan namanya kepada Musa, yang adalah karakternya. God's Amazing Grace halaman 322 paragraf 2 menyatakan, kemuliaan Allah, karakternya, kemudian dinyatakan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Kemuliaan Allah adalah karakternya, dan itulah yang Tuhan dalam huruf besar serukan di hadapan Musa, sebagaimana yang terdapat dalam Keluaran 34 ayat 6 dan 7, dan Tuhan dalam huruf besar adalah Jehovah, yaitu Allah Bapa. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times, Juni tanggal 27, tahun 1895, paragraf 1. Tujuan terbesar yang membawa Kristus ke bumi adalah untuk menyatakan Bapa. Ketika Musa ingin mengenal lebih dekat dengan Allah dan telah berdoa, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku, Tuhan menjawab, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Ini adalah kebenaran penting yang umat Allah harus pahami dan ingat bahwa saat Musa meminta kepada Allah untuk memperlihatkan kemuliaannya, maka Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata, tujuan terbesar yang membawa Kristus ke bumi adalah untuk menyatakan Bapa. Menyatakan Bapa dalam hal apa? Dalam hal karakternya. Jadi saat Musa memohon untuk Allah Bapa menyatakan kemuliaannya, siapa yang datang untuk menyatakan karakter Bapa? Anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Sebab hanya anak Allah yang mengenal Bapanya. Perhatikan renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar halaman 52 paragraf 2. Firman Allah mengungkapkan karakternya. Dia sendiri yang telah menyatakan kasih dan belas kasihannya yang tak terbatas. Siapakah firman Allah? Yesus Kristus, anak Allah. Oleh sebab itu, Yesus telah mengungkapkan kasih dan belas kasihannya yang tak terbatas. Apakah yang Yesus ungkapkan adalah kasih dan belas kasihannya saja? Oh tidak. Ingat tadi, tujuan terbesar yang membawa Kristus ke dunia ini adalah untuk menyatakan Bapa. Jadi, saat Yesus mengungkapkan karakternya, saat Yesus menyatakan kasih dan belas kasihannya, itu adalah untuk menyatakan karakter Bapa, menyatakan kasih dan belas kasihannya Bapa kepada kita. Yesus datang untuk menyatakan karakter Bapa yang penuh belas kasihan kepada kita. Dan bukan hanya saat Yesus datang, tetapi sejak manusia jatuh dalam dosa. Yesuslah jalan untuk kita mengenal Bapa. Roh Nubuat berkata dalam That I May Know Him halaman 102 paragraf 2.
Dalam semua wahyu tentang kehadiran ilahi ini, kemuliaan Allah dinyatakan melalui Kristus. Tidak hanya pada kedatangan Juru Selamat, tetapi melalui segala zaman setelah kejatuhan dan janji penebusan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. 2 Korintus 5 ayat 19. Jelas bahwa melalui anaknya lah Allah Bapa menyatakan karakternya, kemuliaannya, dan ini bukan hanya nanti setelah Yesus hidup di dunia ini, tetapi sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sebab oleh karena dosa, kita menjadi terpisah dengan Bapa yang adalah Allah kita. Namun oleh karena begitu besar kasih Bapa akan kita, maka Dia sediakan jalan kembali, yaitu anaknya. Namun ingat, Kristus tidak hanya menyatakan karakter Bapa, tetapi itulah karakternya Kristus. Sebab Kristus adalah anak yang Bapa peranakkan, dan karenanya Bapa dan anaknya satu dalam karakter. Apakah kita bisa memiliki karakter Bapa yang penuh belas kasihan tersebut? Oh, bisa. Bagaimana caranya? Dengan menerima Kristus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini tentang karakter Bapa. Dan Bapa menyatakan karakternya melalui anaknya. Bahwa Bapa adalah oknum ilahi yang penuh belas kasihan, yang tidak berkenan atas kematian orang fasik, yang rindu agar orang-orang fasik, orang-orang berdosa, bertobat. Karenanya Dia karuniakan anaknya yang tunggal, agar menjadi jalan kembali bagi kami semua, bersatu dengan Bapa. Oleh karena itu, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, agar masing-masing kami dapat diubahkan menjadi serupa dengan karakter-Mu. Dan bila mana kami telah memiliki karakter-Mu yang sempurna, itulah jaminan untuk mewarisi kehidupan kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.